sakit kan ya? Lagi sakit dan hari ini storytelling. Saya manggilnya di saya Om ya, Om Agus ya. Ternyata anak-anak itu Pak ya. Saya lupa cerita storytelling pas kelas 2. Ada yang pernah storytelling kan di kelas 2. Kita sampai benar. Nah ya. Oh, apa pernah juga. Kita dulu storytellingnya tentang Putri dan mau ketiga kayak. Oke, hari ini saya akan bawain tentang sang monster pemakan kata. Sang monster pemakan kata. Kira-kira monster itu bentuknya gimana sih? Serem nggak? Aneh? Kayak kita gimana? Wah gitu. Nah, di sini kita tentang sang monster pemakan kata. Di mana monster ini kalau digambar sih lucu. Oke, semoga gambarnya juga lucu ya. So, Ayah Nanda baru sekali membaca buku ini. Jadi mari kita baca bareng-bareng ya. Di sebuah apartemen hiduplah seorang kakek. Kakeknya namanya Grumpy. Kalau Grumpy itu identik sudah. Emang dia kerjaannya emang suka ngomong. Oh, wah pokoknya dia sukanya bete, kesel, sebel, pokoknya segala lah. Aku tidak suka ini, aku benci ini, benci itu, gitu kan. Ayo, di sini ada nggak yang kayak gitu? Wah, di situ ternyata kerjanya dia ngedumel. Ternyata walaupun orang yang suka ngedumel, dia lupa, dia ini suka ngedumel tapi dia lupa namanya, nama dia sendiri lupa. Ada namanya Grumpy, orang menyebut dia Grumpy. Dia menyukai seorang wanita tua, wanita tua di daerah apartemen dia. Tapi karena dia sukanya ngedumel, dia nggak berani berkenalan. Jadi menjadi mimpi. Tuh kalau mereka tadi ketemu kan, itu kan namanya nggak jelas gitu ya. Ini si cantik namanya Ibu Lili. Kita Ibu Lili. Suatu hari turun hujan di depan rumahnya. Hujan. Terus anak-anak kecil yang habis main kumpul di bawahnya. Saya ngumpul ke sini sekali hujanan gitu kan. Terus mereka tetap bahagia gitu. Si Grumpy orangnya suka sebelan. Dia bilang, "Hei kalian anak-anak," katanya. "Jangan di sini. Ngapain kalian ketawa-ketawa sini?" Itu anak-anak kecil. Ya namanya masih kecil ya. Doyan tetap ketawa. Bapaknya marah-marah. Si Grumpy ketawa-ketawa, marah-marah. Ya, mereka bahagia aja. Ayo, siapa yang biasa ketawain bapak-bapak? Kakak? Atau itu yang lagi senyum, yang baju kerudung biru, suka ketawain bapak-bapak nggak? Terus kemana Grumpy-nya? Udah, kalian ngapain di sini? Kabur. Akhirnya dimarahin tuh. Ayo pergi anak-anak cepat lari. Terus tiba-tiba dia tadi petir. Cepat. Juga mereka lari. Tidak petir. Gitu kan. Padahal petirnya nggak nyampe. Terus Grumpy dan jalan. Aduh, kesandung. Melihat serangga, mungkin serangga kata dia. Ini hijau-hijau apa sih kecil? Kok bergerak ya? Bergerak. Terus ini apa? Ini apa sih katanya? Nah mungkin ini monster. Monster harusnya gede. Serangga terlalu gede. Apa ya kucing? Kagak juga. Kucing nggak ada warna hijau. Oh mungkin anak-anak kelas unggul loh kayak. Jadi, wah monster, wah kecil gini tapi bukan gede ya. Ini gambar. Dia mau kayak kecil, gitu. Monster, iya. Kamu ini apa sih? Wah sambil ngerubel. Terus dia bilang, pokoknya Grumpy ngoceh, kamu itu ngalangin jalan, bahasa Jawa ya. Kamu tuh monster kok ngalangin jalan.
wow, ngamuk gitu kan. Terus, si monsternya tiba-tiba kayak menghilangkan suara si Grampy. Ketika Grampy ngomong, kok hilang? Ini kenapa? Kok suara itu tiba-tiba hilang? Udah, karena si Grampy sudah kesel, Grampy diam. Terus si monster bilang, monster kecil gitu. Terus, saya ditinggal oleh emak saya. Mau panggilnya Pak Bunda, Emak, atau apa nih? Kita jadilannya emak aja ya, biar seru ya. Saya tinggal emak saya di jalan, disuruh nunggu di sini, kata si monster. Terus, ya saya bosan di sini kan dia. Saya mau ikutan ke Grampy ke rumah kamu. Ikutan lah Grampy-nya si monster itu. Monsternya belum ada nama. Ada yang mau kasih nama nggak? Apa? Duh, kok ngasih nama bingung? Ayo, siapa? Mau ngasih nama? Ini lu ada nama lu? Apa? Item, oke, namanya item. Kok item? Ini hijau. Bisa hijau. Hah? Slide, oke. Ya nggak apa-apa, tunjuk aja. Itu ada nama. Ayo kasih nama. Green? Glitter. Susah, green tea aja disebut. Yang monsternya green tea. Jadi kalau misalnya ada yang mau minum green tea, ini monster. Oke, si green tea bilang, "Gua mau nonton TV," kata dia. Karena film Ultraman, gua salah. Datanglah dia. Udah, oke, serah kamu kata si Grampy sambil ngoceh. Grampy sih ngoceh. Gitu kan. Udah nonton lagi gitu. Nonton. Tapi tetap Grampy ngoceh. Kamu tuh ya nonton TV melulu. Sana pergi main apa ngoceh. Tapi ngomong kasar ya. Saya di sini kita sebut ngomong kasar. Yang biasa ngomong kasar ada nggak sih? Apa yang ngomongnya? Bahasanya apa? Apa? Oke, sia-sia hidup. Pokoknya ngomong sia maneh kumaha aku damang enggak ya? Enggak bisa sundal ternyata. Pokoknya itu dah ngomongnya kasar. Tapi setiap kali ngomong kasar, ini monster makin lama makin gede. Setiap kali ngomong Grampy ngomel, sia, terus kodok, kata, titik dan lain-lainnya gitu kan. Semuanya lah. Ngomong kasar katanya si Grampy makin gede. Itu salah Grampy, green tea makin gede. Jadi daunnya dari kecil gede. Tapi bentuknya jelek. Ternyata semakin sering dia ngomel, itu bentuknya ini hitam, lidahnya kayak gini, harinya makin gede. Terus si green tea itu setiap kali, pokoknya si Grampy ngomel, setiap kali Grampy ngomel terjadi. Dimakanlah kata Grampy oleh si green tea. Dimakan lagi. Makin lama, makin gede. Si Grampy takut. Ini monster yang tadi kecil imut lucu ini, kenapa tiba-tiba jadi gede? Jadi kayak kalau nonton monster itu masih lucu-lucu kan? Nah, cari monster yang lucunya. Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, ini berarti monster itu lucu-lucu. Ini nggak lucu. Gila. Hitam. Terus matanya merah. Kerjanya sama, ngomel juga kayak Grampy. Si Grampy ngomong sia, dia ngomong sia juga. Grampy-nya ngomong ngomong aja tapi dalam kata-kata kasar. Terus dia membesar. Suatu hari si Grampy terkejut. Ini kok dia kayak makanya jadi ada kata-kata lucu langsung. Ini kenapa? Kata si Grampy. Ini kenapa? Ada apa nih? Kok semua kata-kata itu diambil dimakan? Makin rakus ya. Kan makin gede kan, makin banyak makannya ya. Udah kan? Ada sih kurus makannya dikit. Gak ada kan? Kalau yang kurus, yang gemuk makannya dikit gak ada. Angka makannya dikit. Lumayan lah ya. Nandra makannya dikit? Banyak. Langsung tahu banyak. Makan
oh no, no, tadi kan kata si kakeknya. Terus tiba-tiba sebel si kakeknya. Kamu udah pergi, nggak mau dia, mau pergi kasar. Kamu pergi jauh kamu, nggak usah ini, mau kasar lah. Karena umumnya kalau kasar jadi ngomongnya ya. Wah, gitu. Makin lama si bosnya berubah. Makin gede. Wah. Bakar apartemen. Wah, nambah pusing kan si kakek. Terus tiba-tiba si bibi. Ada mau kasih nama ini nggak nih? Tadi kan Green Tea, saya kasih nama. Ini siapa nama bibinya? Mbak lu, Mbak. Ayo biasanya cewek-cewek kasih nama siapa? Gak lucu. Beyonce. Oke, Lili aja ya. Lili, jadi Lili kan. Gak pernah tahu videonya jadi bingung sebenarnya. Tapi Lili aja kalau Lili itu tanamannya lucu. Jadi kita ngomongnya kayak dari bibirnya lucu. Ini bibi Lili. Terus bibirnya datang lucu kan? Dia ngelihat monsternya nggak takut Lili itu. Ini si Grampy yang kenapa lari, gitu kan? Ada apa? Terus si bibi Lilinya bukannya takut, malah bilang, halo, katanya. Siapa kamu? Tapi dengan yang suara yang halus. Halo, siapa kamu? Sedang apa? Bunga-bunga itu. Karena si Grampy tukang makan, dimakan dia. Tapi yang dimakan itu ada kata-kata baik. Ada bisa nebak kan ceritanya kalau kata-kata baik dimakan? Ketika kata-kata baik dimakan, si Grampy tiba-tiba jinak kayak mati. Salah, Green Tea, sorry. Pintar. Si Green Tea tiba-tiba jinak kan? Terus si Grampy bingung, loh, kenapa si Green Tea tiba-tiba jinak? Ini kayak apa nih? Terus ya ini terbiasa ngobrol oleh bibi ngobrol yang baik, ngobrol yang enak gitu kan. Terus kata si Grampy, ya ini sudah jinak nih. Oke, ini nggak apa-apa. Saatnya kita matiin si api. Oke, ya, jadi matiin. Karena apartemen ini mau kebakar habis. Nggak bisa nonton PS, tapi nonton TV lagi ya. Oke, nah terus setelah itu si bibi Lilinya ini jadi bisa ngomong sama si Grampy. Kamu tuh jangan ngomong yang kasar. Ayolah ngomong yang halus. Ketika dia ngomong yang halus, Lilinya makin lama bagus mukanya. Tadinya mukanya kacau balau gimana gitu, jadi imut lucu. Dan yang dikeluarkan oleh si Lilinya tadi api, ini berapi. Tapi benar-benar balon-balon lucu, balon-balon api. Nah, itu lucu. Ya akhirnya mereka berteman lah. Setelah berteman ngobrol, si Lilinya tadi nggak ada sayap, tiba-tiba muncul sayapnya. Centang gitu kan. Nah, tadi kan sebenarnya awalnya emaknya siapa nih si Green Tea ini? Gak ada emak ya. Terus dia muncullah sayap-sayap seperti ibu peri yang mimpi ya. Dan dia senang akhirnya, dia sambil tebak-tebak lucu gitu ya. Bermain. Nah mereka akhirnya di sini si Grampy-nya mulailah mengurangi kata-kata kasarnya, karena ternyata kata-kata kasarnya si yang dia berikan itu berefek pada lingkungan. Itu si Green Tea-nya, gitu kan. Terus sudah mereka akhirnya berteman. Terus tiba-tiba tereng jebrak di kaca jendela, gitu kan. Ada yang muncul. Siapa itu? Ada apa? Kecil masa? Dan muncullah, dia bilang langsung apa? Emaknya langsung si peri, beneran muncul peri lucu dan imut. Si perinya, ibu peri. Terus ibu perinya tuh memeluk Grampy. Terus dia bilang ke bibi Lili dan memeluk Green Tea, Terus dia bilang,
kalian memberi makan Grampy dan mengurus Grampy dengan baik ya. Salah, mengurus green tea dengan baik ya. Ternyata green tea-nya jadinya bagus. Terus si Grampy waktu tahu itu emaknya green tea, ketawa, wah, saya kira emaknya green tea bakal gede, ternyata emaknya kecil. Nah, semenjak itu si Grampy baru bisa tertawa. Karena dia melihat itu suatu hal yang aneh, masa anak segede itu emaknya segitu kan. Tapi ini lagi dia cerita. Dan akhirnya mereka ngumpul makan dan minum dan macam-macam, mereka tertawa. Semenjak saat itu Grampy mulai menghilangkan kata-kata kasarnya. Karena kata-kata kasar itu akan mempengaruhi lingkungan sekitar. Dan hasil akhirnya adalah dadah. Jadi di sini intinya kalau kita berbuat kata-kata kasar, lingkungan akan kasar juga. Ada yang ngerasa nggak gitu? Ayo, sini yang tadi yang suka kasar siapa? Ya itu, ya itu mungkin berkasar, yang belajar. Nah, kalau yang berbuat kasar, pasti teman-temannya jadi kasar juga nggak? Benar kan? Karena ya itu tadi, emang dia temannya akan membalas hal itu. Oke? Nah, kira-kira itulah untuk storytellingnya yang dibawakan. Nah, ada yang mau menanggapi malah Oke? Yang kasar tadi siapa? Yang tadi suka bicara kasar? Oke, itu bukunya dibaca. Bonus buat aja ya. Enggak apa-apa, baca di rumah. Enggak apa-apa. Enggak, bukan yang kasar. Hobi panen. Gak apa-apa, bukan kasar. Maksudnya ini selalu buku baca di rumah. Gak ada buku dongengnya di rumah. Banyak tambahin berarti. Ayo di sini. Ayo ini. Ayo. Gak apa-apa. Ini baru beli loh. Kasih. Ya. Itu untuk dibaca di bukunya. Ini ada sedikit makanan. Beng, gua nggak tahu isinya ada berapa ya. Oke, dibagi rata untuk ya diambil aja nggak apa-apa. Jadi lihat di bawah kan Pak. Maka silakan, nggak ada pertanyaan Pak. Anak-anak. Pertanyaan aja. Oke, kalau itu yang aja ya. Mau cerita lagi? Mau yang mana nih? Dua-dua aja. Masih ada waktu Pak? Masih banyak, masih setengah jam. Masih setengah jam ya. Buku ini balik lagi. Perhatikan ya. Ini umumnya baru beli dan baru baca ya. Karena ini spesial untuk teman-teman di. Belajar lupa Pak. Gimana juga nggak apa-apa, tapi ingat ya, sampahnya dibuang. Nanti akan ada pertanyaan. Yang pertanyaannya bagus, itu akan dapat salah satu dari buku. Oke? Di sini ada berapa cerita ya? Kita lihat. Dan tadi juga berbanyak ceritanya, nanti beli lagi aja nanti rekomnya. Sini ada 5 cerita. Ini apa 4 cerita? Ada 4 cerita. Ayunandra hanya akan ceritain 1 ya. Oke? Jadi nanti kalau 1 atau 2, jadi nanti kalau ada yang gabung ini ya nanti bisa berbagi sama teman-temannya yang menceritain ya. Kalau ini murah senyum dan cembukan. Oke. Hobiku prestasiku. Ini Akbar. Akbar itu doyannya adalah menggambar. Sama kayak siapa? Ayo siapa yang gambar? Tunjuk tangan. Itu siapa yang gambar? Buat ya, nah, doyan gambar. Aku juga dulu doyan gambar kok.
teman-teman Om juga banyak yang lagi gambar. Oke. Setiap minggu pagi, Akbar itu dia menggambar. Dia gambar macam-macam. Oh iya, karena suka menggambar, dia akhirnya menggambar. Dan dia gambarnya itu dia simpan, dia clipping untuk menjadi portfolio. Kalau kita kan suka gambarnya habis gambar di mana ibu? Wah. Banyak kan? Ayo, habis gambar kan dijual, ini kan. Nah, kapan enggak? Dia menggambar, habis menggambar, terus dia simpan di dalam tempat. Cita-cita Akbar sebenarnya simpel. Gambarnya itu ingin diliput di koran. Kalau sekarang diliputnya di Facebook. Sini di Facebook siapa aja? Gak ada ya? Yes, bagus. Hah? Loh, di Facebook gak boleh. Gak punya, gak boleh. Belum 13 tahun kan? Oke. Siapa yang suka menggambar? Sorry, Omnya baca dulu ya, supaya mesti tanya. Lu baca Pak. Saya baca. Makan dulu aja nih, sambil itu. Pertanyaan, monggo pertanyaan. Ya pertanyaan Bang. Oke, pertanyaannya dari Pak Abi. Sambil bapaknya baca dulu Pak ya. Oke, pertanyaannya. Udah ngambil. Ya udah ya. Oh ya udah, pelan-pelan. Jadi Pak, kalau tanya kalau begini. Bagian satu-satu ada yang dua, ada yang dua. Habis. Belum dapat. Aku kamu punya banyak. Bagi aja nanti. Dua ya. Oke. Bantunya itu pertanyaan. Ini kan lempar. Ya, nanti aja makannya nanti. Pikirin dulu. Snack time aja makannya. Kalau nggak bisa belum dapat kita lanjut aja ya. Kita yang dari buku ya. Kita tentang masa kecil Ayah Nabra ketika di Palembang. Oke. Di Palembang waktu om kecil dulu itu permainan itu nggak ada PS, belum ada PS. Jadi, belum ada namanya komputer yang aneh-aneh. Kita dulu komputer sama-sama itu keren. Jadi kalau misalnya komputer sekarang enak ya untuk hidupnya di komputer gitu kan. Kalau zaman dulu untuk komputer itu perlu pakai CD, terus masukin kotor, oh sibuk lah, bingung lah pokoknya. Terus yang punya komputer tuh itu bukan orang-orang biasa. Jadi orangnya udah punya mobil, punya rumah mewah, nah itu baru punya komputer. Jadi waktu dulu om itu permainannya itu bukan komputer. Nah, ketika Ramadan tiba, itu adalah hari yang paling seru. Kalau misalnya Ramadan tiba, kita semua anak-anak di kampung itu siap-siap untuk melakukan sholat subuh. Jadi habis sahur kan, sahur makan, menunggu sekitar
jam 3 sahur, jam 4 kita beres sahur, setengah 5, jam 5 azan subuh. Kita sudah izin ke orang tua. Bapak, mak, bapak ibu, ini ya izin sholat subuh. Sholat subuh, iya sholat subuh di masjid. Jadi kita dulu habis sahur, sholat subuhnya di masjid. Kita habis sholat subuh, setelah saat yang paling kita tunggu. Karena kita akan bermain sama teman-teman. Di situ permainan-permainan yang kita mainkan itu banyak macamnya. Kita main mobil-mobilan. Mobil-mobilan bukan mobil listrik ya. Jadi kita nyari botol aqua, itu kita bolongin. Terus kita nyari sendal bekas air tawar yang setelah bungkus itu yang selalu. Itu kita bolongin, kita bentuk semuanya itu jadi roda. Terus kita cari kayu. Itu kita jadi dorongan. Dan itu kita dorong dari pagi, dari satu itu tempat dorong itu nggak dekat, kayak dari sini itu sampai ke daerah di Mekah, jauh ya. Wah itu kita lari-lari, pengen dorong, dan lari. Terus tidak lupa teman-teman itu pas Ramadan akan di petasan. Nah, jadi sambil dorong kita main petasan, jeger, lupa, pokoknya seru. Terus setiap Ramadan juga setelah beres kita bermain itu kita ada bermain rame-rame lagi. Itu main namanya Bintang 7. Ada yang pernah tahu nggak? Nah, pada Bintang 7 itu kita ada potongan dari batu, kita tumpuk di satu. Terus yang teman yang kalah, IPA itu gambreng, itu disuruh jagain batu. Dan ngapain gak dibatuin sama mereka? Bener kan? Itu batu apa? Bacakan namanya. Ini bukannya Bintang 7 pokoknya. Intinya itu batu gini. Terus temannya penjagain, terus ngejar, sembunyi kan pada sembunyi. Iya, ngomongin. Jadi sembunyi, wah saling kejar-kejaran. Terus habis itu, pokoknya selesai itu ditendang. Nah, yang kasihan adalah teman-teman yang selalu jaga dari ujung-ujung. Jadi selalu kalah, gitu. Itu nanti besoknya kejadian lagi gitu. Sampai akhirnya setelah bulan Ramadan beres, awal kita akan mendapatkan uang. Di sini masih dapat uang ya. Terus mendapatkan uangnya itu bukan dari orang tua aja. Kalau ayah nanda dulu untuk dapetin uang harus makan full, nggak tuh? Full itu puasanya harus full dulu. Tapi kan ayah nanda dulu kan karena paling panas waktu Ramadannya ya. Ayah nanda dulu suka nongkrong di dekat kulkas, gini buka kasih. Ini mau sama ibu haus, gitu kan? Terus kadang ibu ngasih ya udah diminum aja gitu. jadi kan Tetap dapat uang, nasinya full. Jadi orang tua nanda dulu, ayah nanda dulu, ngakunya ke orang ke bapak puasanya full supaya apa? Dapat duit. Padahal sebenarnya itu setuju. Tapi jadi karena apa? Karena dulu kita suka apa? Kan orang ayah nanda itu suka bermain kan subuh kan. Jadi pas sudah siang itu sudah haus itu. Dia minum. Tapi ngakunya full. Tapi itu nggak boleh sebenarnya. Tapi orang tua tahu sebenarnya. Karena kan ayah nanda kan nggak berbohong itu yang ibunya tahu untuk minumnya depan ibu izinnya minum. Nah, ketika pas lebaran kita dapat angpau. Kalau dapat angpau sekarang kita ke saudara-saudara ya. Nah, kalau di kampung nggak gitu. Untuk dapat angpau keliling. Jadi kita datang ke orang-orang tua, kita pakai kantong gede-gede. Kita datang ke salaman, kita nggak kenal siapa. Salaman, berharap dikasih 100-200 rupiah udah dulu bukan 10.000, 20.000 sekarang gede ya. Terus 100 rupiah dikasih, terus habis itu kita duduk, kita ngomongin makanan. Jadi nanti setelah Ramadan, setelah hari itu kita akan banyak kantongan, ada kue, ada permen, ada minuman gitu. Nah, setiap Ramadan itu ada saat-saat yang dulu tuh
anak-anak kecil seperti kita, karena tadi kita masih berkumpul, kita main bareng gitu. Kalau sekarang kan enggak ya, nonton ya, langsung nonton. Nah, jadi silaturahim itu tetap digunakan. Nah, kita akan cerita tentang hobiku prestasiku. Di sini Akbar, pemain lain sini ya, karena saya nanti sudah mendapat izin. Ini cerita. Akbar tadi kan memang sukanya menggambar ya. Di sini tadi ada beberapa ekspor gambar. Dia melihat koran dan ternyata di koran itu zaman dulu juga. Setiap kali kita menggambar dan memasuk ke dalam koran, kita akan mendapatkan hadiah. Hadiah berupa uang, sama piagam. Akbar bercita-cita ingin memasukkan gambar dia ke koran. Akhirnya dia ngomong ke ibunya, Bu, bolehkah dan bisakah aku ikut masuk ke dalam koran? Misalnya, gambarku dimasuk ke dalam koran, katanya. Oh bisa. Setiap hobi yang kau miliki, hobi ya, itu bisa dijadikan sebuah hal, yaitu masuk ke koran. Tetapi ingat kata dia, hobi itu harus berkesinambungan sama hal lain kayak sekolah dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat gambarnya itu harus, kata nyokapnya ya, harus bisa membuat orang-orang yang melihat itu suka, ataupun yang melihatnya itu merasa senang gitu. Jadi kan kalau misalnya ada yang bikin buku cerita, gambarnya itu selain bagus, cerita juga harusnya bagus kan? Kalau cerita nggak bagus, kalian nggak akan mau kan? Nah, akhirnya si Akbar ya karena dia emang doyan main game ya, dia ngeliat nih teman-temannya gitu kan, kalau lihat gambar itu mereka sampai terpukau. Oh iya ya, gambarnya indah, gambarnya bagus, gambarnya seru gitu kan. Terus akhirnya dia terinspirasi untuk membuat gambar yang bagus itu gambar 17 Agustusan. Tetapi satu hal kata ibunya bilang, kalau kalian hobi itu jangan sampai mengganggu aktivitas. Dari mulai belajar, ibadah, main sama teman. Ini yang punya hobi siapa aja? Hobi apa? Gambar. Sama main game. Main gamenya ngeganggu? Enggak. Yang di sebelah sana apakah main gamenya mengganggu waktu belajar? Oh, oke. Akak hobinya apa? Tenang. Mengganggu waktu lainnya enggak? Ada hobi-hobi yang emang ternyata apa? Hobinya apa? Main game. Ini gambar, main game sama gambar. Nah, kalau gamenya mengganggu aktivitas lain nggak? Kadang-kadang dia ada hobi itu ya. Hobi itu sebenarnya kalau bisa tidak mengganggu aktivitas lainnya, gitu kan? Ibunya berpesan, jadi ibu Akbar bilang, kalian kalau Akbar, kamu boleh hobi menggambar, tapi ingat hal lain gitu kan? Karena hal lain itu berpengaruh nantinya. Akhirnya Akbar, oke Bu, siap, kata Akbar kan. Saya akan tetap menjalankan hobi dan aktivitasnya dijalankan dengan baik. Setelah sekian lama, akhirnya Akbar selama ini kan selama sebulan Akbar berusaha untuk ngirim hasil gambar dia ke koran. Selama sebulan itu Akbar rajin gitu kan, kirim. Ternyata kiriman Akbar akhirnya sukses dimasukkan ke dalam koran. Akbar senang karena hasil dia, hobi dia akhirnya menghasilkan. Gitu. Nah, kalau kita ngomongin hobi, nanti jadi pertanyaan. Kalau ngomongin hobi, teman hobi itu banyak yang punya hobi. Oke? Dari mulai hobinya jalan-jalan. Oke? Dari hobinya baca cerita, dari hobinya menggambar, sampai hobinya main komputer. Beberapa teman yang jago main komputer, gitu, akhirnya mereka kerja di luar negeri. Ya, sering dari komputer.
Ulang sebenarnya. Nah itu semua itu dimulai dari hobi kecil. Teman-teman juga ada yang dulu dia jago gambar biasa aja. Akhirnya gambar dia jadi bagus dan dia di-hire oleh perusahaan-perusahaan luar negeri. Dan ada juga yang kerjanya hobi jalan-jalan. Jadi sini ada yang hobi jalan-jalan nggak? Oke, jalan-jalan mana? Mana? Ke gunung. Jalan-jalan mana? Mana aja. Nah, yang teman-temannya Om, ini sudah selesai. Yang teman Om, yang hobi jalan-jalan, dia akhirnya nulis di blog. Ada yang tahu blog? Nah, dia nulis di blog. Dia nulis semua perjalanan di blog. Ketika dia nulis di blog, akhirnya dia di-hire. Dia bikin tulisannya oleh perusahaan penerbit untuk membuat sebuah buku tulisan. Naked Traveler. Jadi dia nulis. Ternyata dari hobinya itu dia bisa menghasilkan banyak hal. Dari mulai jalan-jalan, dari mulai rumah, mobil dan semacamnya. Dan satu hal dari hobinya itu dia bilang, saya selama 1 tahun ingin keliling dunia. Jadi hobi jalan-jalan ya. Dan ternyata benar dalam 1 tahun dia keliling dunia. Ya, dia keliling dunia beneran dari satu kota ke kota lain, ke kota lain, ke kota lain. Apa? Siapa yang ngomong? Ya, negeri lain. Jadi dia dari Indonesia muter sampai muter bener-bener muter keliling dunia. Nah, kalau hobinya ayahnya Nandra, itu hobinya komputer. Oke. Jadi sekarang kerjaannya memperbaiki komputer. Nah, sama kayak ayahnya ya. Jadi sini kira-kira yang punya hobinya apa aja? Ayah hobinya apa? Ini dulu. Hobinya apa? Nggak tahu. Apa? Nah, koleksi action figure. Oke. Yang koleksi action figure, temannya Om ada juga. Om banyak teman biasa. Ya, karena tadi kan ketika Ramadan kan datang itu tempat bapak yang kenal siapa, mintain apa? Mintain angpau kan. Nah, jadi Omnya banyak kenalan. Gitu yang koleksi action figure, akhirnya dia jadi tukang jual action figure. Ternyata jualan action figure itu menghasilkan banyak duit. Dia punya karyawan banyak. Jadi jualan action figure. Jadi ya, hobi nggak apa-apa. Hobinya bisa jadi suatu hal nantinya. Hobinya apa? Hobinya apa? Mau ketawa. Tapi apa hobinya itu? Nah, apa? Arsitek. Wah, arsitek lebih keren lagi. Ayo, siapa yang tahu wali kota Bandung? Ridwan Kamil apa? Dijurusin dulu. Arsitektur, Mir. Ridwan Kamil itu arsitektur. Kita membangun Bandung. Apa? Hobinya? Hah? Apa? Renang. Oh, mungkin akan nanti jadi renang. Ini hobi yang seru apa? Hobinya apa? Gak ada hobi. Nah, kalau ada hobi yang hobi bercerita, jadi hobi itu banyak. Budaya Nandra itu punya satu hobi. Hobinya adalah menulis. Namanya ya, menulis kan? Ternyata, oh ya, kita juga hobi. Karena waktu kita sebelum lagi kok. Budaya Nandra itu memiliki sebuah hobi namanya itu menulis. Oke. Ketika dia menjelang gede ya, menjelang dewasa, budaya Nandra tercinta. Ternyata orang tua budaya Nandra tidak menyetujui hobinya. Dia menyetujui hobi menulis. Oke. Hasil akhirnya adalah orang tuanya dan budaya Nandra
meninggalkan dunia menulis sampai dia menjelang kuliah. Setelah kuliah dia kuliah. Akhirnya Bunda Nandra dibilang ketemulah sama ayahnya Nandra. Udah, selesai ketemu dong. Terus Nandranya belum lahir. Kalau Nandra masih dalam angan-angan ya Nandra ya. Di situ kita bilang, hobi menulis itu penting. Akhirnya Bunda Nandra menulislah di blog. Nah, rianandra.blogspot.com itu salah satu tulisannya Bunda Nandra. Nah, udah lihat ya? Itu salah satu tulisannya Bunda Nandra. Ada yang lain-lain. Ternyata dari hasil menulis itu, Bunda Nandra itu dikenal oleh orang banyak. Iya, dia benar-benar dikenal dari mulai dia kerja di tempat kerjanya dia dikenal, dia jago tulis. Tetapi itu hanya hobi yang tertunda. Nah, kalau jago tulis, bikin tulisan, bikin skenario cerita untuk acara apa? Assembly. Nah, bikin acara assembly. Tunjukkan hobi kalian itu bermanfaat. Gitu. Oke, apa tadi dan apa? Oh itu kan bagi-bagi. Mau Bapak silakan yang bikin pertanyaannya. Bapak aja Pak. Oke, pertanyaan pertama. Dalam cerita yang pertama, itu temanya apa? Pak yang mana yang dulu? Ulangi lagi. Ulangi dulu. Dalam tema yang pertama, Jadi Pak Gadis temanya itu tentang monster kan ya? Ya. Siapa nama monster itu? Bagas, gitu. Bukan namanya. Green tea, oke. Baik. Pertanyaan selanjutnya itu tentang hobi. Siapa tokoh dalam hobi yang ceritakan kita? Alka. Akbar. Oke. Maaf ya yang lainnya. Oke, nampaknya sudah selesai Pak. Ada lagi kan? Mungkin itu aja karena tadi bempengnya yang nggak dapat cetak bempeng kan semua ada bempeng kan? Nanti berbagi ya dengan temannya. Ya, karena ternyata di bempengnya kurang terus berbagi sama temannya. Oke. Oke, ucapan terima kasih buat ayahnya Nandra. Terima kasih, sama-sama kembali. Baik, ada cengkram mata Pak dari Tunas Unggul. Jam 11. Bu, bisa didokumentasikan? Udah? Oh, sekarang juga. Baik, ada foto bersama dulu katanya. Ayo, dengan silakan foto dulu. Ayo, makan. Ikut semuanya ikut. Oke. Yuk, yang lapik bisa, yang suka kamera. Ayo, jangan kamera. Nggak ada akan, nggak ada yang oke. Kenapa nggak ada anggur ya? Ayo,
ini yang pentingnya Bu Nima satu lagi nih. Ini. Sekali lagi, Najla. Megang kain, Ori. Aziza, Terima kasih banyak ya Pak ya. Ya.